Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 15 November 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas, bab 19 ayat 1-10. Kita diingatkan bahwa alam sekitar bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu memanfaatkan alam sekitar untuk mendekatkan diri kepadamu. Sakeus sudah memberi kami satu contoh yang sangat menarik bahwa dari atas pohon dia bisa menatap wajahmu. Tuhan, bantulah kami untuk selalu menyadari bahwa manusia dan alam sekitar adalah ciptaan-Mu. Semoga keindahan alam selalu mengingatkan kami akan keindahan dan keagungan-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dan dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah alam sekitar bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Hari ini kita kembali mendengar kisah perjumpaan Sakeus dengan Yesus Kristus. Sakeus sudah punya kerinduan besar untuk menatap wajah Yesus dari mata ke mata, dari muka ke muka, tetapi karena postur tubuhnya yang pendek, kerinduannya selalu tidak terpenuhi. Tetapi walaupun demikian, ia tetap tidak putus asa. Kerinduannya selalu mendorong dia untuk menatap wajah Yesus. Pemenuhan kerinduannya kini dibantu oleh alam lingkungan sekitar. Pohon ara yang berdiri di pinggir jalan sudah menjadi sarana pembantu baginya untuk bisa menatap wajah Tuhan, agar bisa melihat dari mata ke mata. Posturnya yang pendek kini sudah ditinggikan berkat bantuan pohon yang tinggi berdiri kokoh di pinggir jalan. Sakeus yang cerdas sadar akan peran dari alam, bahwa alam yang diciptakan Tuhan bisa membantu dia mendekatkan diri kepada Yesus. Berkat alam, pohon yang dipanjatnya, kini Sakeus berhasil menatap wajah Tuhan. Dari atas pohon, ia dengan bebas dan leluasa melihat Yesus Kristus tanpa ada yang menghalangi pandangannya. Ia puas dan bahagia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kerja keras Sakeus hasilnya bukan hanya terbatas pada keberhasilannya melihat Yesus dari muka ke muka, tetapi lebih dari itu, ia sangat kaget karena Tuhan memanggil namanya
dan menyampaikan kepadanya bahwa Tuhan harus menumpang di rumahnya. Lewat Injil kita mendengar Yesus berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Satu berita yang sangat gembira bagi Sakeus. Kehadiran Yesus Kristus di rumahnya menggerakkan hati dan pikiran Sakeus untuk bertobat dan berjanji supaya bertingkah laku jujur dalam hidup selanjutnya. Katanya kepada Yesus Kristus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, perjumpaan Sakeus dan Yesus Kristus hari itu bisa terjadi karena berkat bantuan dari alam sekitar. Kalau saja tidak ada pohon yang tinggi di pinggir jalan, mungkin Sakeus tetap tidak berhasil menatap wajah Yesus dari muka ke muka. Alam ciptaan Tuhan sudah menjadi sarana yang sangat baik bagi Sakeus untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Satu ajaran dan peringatan bagi kita semua, bahwa Tuhan sudah menciptakan manusia dan alam sekitar untuk sama-sama memuji Tuhan dengan caranya masing-masing. Karena itu, berlakulah dengan sopan dan hormat terhadap lingkungan sekitar. Manfaatkanlah lingkungan sekitar untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Pandanglah bunga-bunga yang selalu kita petik dan menghiasi altar dan patung Bunda Maria. Bagaimana perasaan kita sewaktu melihat bunga yang indah itu? Apakah kita merasa bahagia dan penuh sukacita? Kalau bunga selalu memberi sukacita dan bahagia untuk Tuhan, pasti Tuhan juga selalu mengharapkan yang sama dari manusia. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berusahalah selalu untuk mencari dan menatap wajah Tuhan sampai kita menemukannya. Alam ciptaan Tuhan juga bisa membantu kita agar kita bisa menemukan dan menatap wajah Tuhan. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.